latar belakang ya. Latar belakang dari kegiatan event BBU ini seperti apa gitu ya Kak. Oke, makasih Retno. Jadi BBU ITB itu sendiri diadain sebagai sarana wadah massa atau anggota unit budaya Lampung ITB untuk berbakti kepada masyarakat Lampung. Jadi kita sebagai putra daerah Lampung lah istilahnya berjuang menuntut ilmu di Bandung, pasti dalam beberapa waktu juga harus kembali ke masyarakat Lampung itu sendiri. Dan BBU ini menyasar ke siswa-siswa Lampung yang ingin kami bangkitkan motivasi untuk meneruskan pendidikan lebih lanjutnya setelah lulus sekolah. Jadi latar belakangnya itu sih sebenarnya sebagai sarana bakti, sarana pengabdian, dan sarana memperkenalkan atau membangkitkan motivasi para siswa di Lampung agar memiliki semangat lah untuk meneruskan pendidikan gitu. Iya benar banget ya Kak, karena FM Radio, Business and Entertainment Station. selamat malam nih Sobat Bisnis. Wah udah lama banget ya Retno gak nemenin kalian. Wah lebay banget pakai kata banget. Enggak sih, baru berapa bulan ya Retno gak nemenin kalian. Ya maklum lah masih ada kesibukan. Nah kali ini nih Retno tuh gak sendirian loh Sobat Bisnis. Udah jarang ketemu nih sama kalian, nyapa kalian. Sekalinya nyapa ditemenin sama kakak-kakak yang kece nih. Penasaran gak sih Retno nih ditemenin sama siapa malam ini? Nah ini nih ada dari kakak-kakak dari ITB. Luar biasa banget malam ini. Mau kenalan dulu mungkin nih Sobat Bisnis di rumah nih Kak? Boleh Mbak Retno? Boleh banget. Iya. Mulai dari kakak yang sebelah kanan dulu. Iya, dari aku dulu Kak, mungkin ya. namanya? Oke, selamat malam Sobat Bisnis. Mudah-mudahan pada sehat ya walaupun kondisi seperti ini. Kenalin, aku Iqbal Muntari, panggil Iqbal aja, dari Bulan Bakti Ubala ITB ke-17 sebagai ketua pelaksana. Panggilannya Kak Iqbal ya? Panggilannya Kak Iqbal. Ini aku manggilnya kakak ya? Nggak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa, boleh deh. Oke, Kak Iqbal. Semester berapa Kak kalau boleh tahu Kak? Aku semester 3 kebetulan. Semester 3. Di jurusan Teknik Sipil. Teknik Sipil, wah mantap nih Teknik Sipil. Kalau yang kakak yang cantik ini, boleh kenalan Kak, namanya siapa ya Kak? Halo Sobat Bisnis, kenalin nama aku Hanifah Rahmahadi, biasa dipanggil Hani. Aku juga dari Bulan Bakti Ubala ke-17, sini sebagai divisi materi dan metode. Semester berapa Kak kalau boleh tahu? Aku di semester 3. Semester 3. Prodinya sama atau enggak nih Kak? Beda, aku Beda. dari perencanaan wilayah dan kota. Oh, dari perencanaan wilayah dan kota. Tapi Iya. masih berhubungan ya Kak? Berhubungan atau enggak sih Kak? Dulu sempat satu fakultas, cuman sekarang udah dipisah fakultasnya gitu. Ya Kak. Soalnya kayak masih agak nyangkut-nyangkut gitu. Iya benar. Bener nggak sih Kak? Iya benar. Harusnya sih masih ada nyambung kan, karena perencanaan wilayah kota sama teknik sipil harusnya berhubungan. Cuman udah pisah fakultas gitu. Oh iya. Iya. Ini agak deg-degan soalnya wah ketemu sama anak ITB. Kayak first time banget nih Kak. Karena dulu tuh emang pengen anak ITB tuh kayak mana sih, kece-kece enggak gitu kan. Wah ternyata. Nah ini sebenarnya kami kesini mau ngerubah mindset lah. Anak-anak Lampung ya. Sebenarnya ya anak-anak ITB itu ya sama seperti anak-anak umumnya. Nggak ada yang lebih sebenarnya gitu. Oh, tapi kelihatannya kan banget gitu loh Kak. Nah Kak, kalau boleh tahu nih kakak ini dari apa sih maksudnya kegiatan BBU ITB ya kalau nggak salah ya Kak? Iya betul. Nah, kalau boleh tahu Kak, itu tuh acaranya seperti apa ya Kak? Oke, aku jelasin dulu mungkin ya. Iya boleh. Jadi aku sama Hani itu dari kepanitiaan Bulan Bakti Ubala ITB. Bulan Bakti. Iya, Bulan Bakti Ubala ITB itu acara yang diadakan oleh unit kegiatan mahasiswa namanya Unit Budaya Lampung Institut Teknologi Bandung. BBU ITB itu kegiatan rutin sebenarnya tiap Januari. Tetapi karena kebetulan kita juga sudah beberapa bulan ini online, makanya kami tidak menyelenggarakan BBU di Januari aja, tetapi mulai dari November ini sampai Januari nanti gitu. Oh, itu kegiatannya dilakuinnya setiap tahun. Gitu ya, Iya benar. Sasarannya itu anak-anak SMA kelas 12 di Provinsi Lampung. Nanti biar menginisiasi mereka lah untuk semangat melanjutkan ke perguruan tinggi gitu umumnya. Oh iya benar banget Ikan. Jadi kayak mereka tuh apalagi umumnya kelas 12 ya Kak, masih bingung nih mau masuk univ mana gitu ya Kak, masuk jurusan apa gitu. Jadi maksudnya itu BBU ITB ini untuk memperkenalkan gitu ya Kak? Benar. Oh ya memperkenalkan. Itu memperkenalkan dalam artian jurusan atau gimana tuh Kak? Mungkin boleh
Mbak Ani dijawab sebagai divisi materi dan metode. Iya boleh Mbak. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun BBU ITB itu kayak dari ketuanya sendiri itu membawakan banyak nilai yang ingin dibawakan kepada anak-anak SMA kelas 12 khususnya. Nah, untuk tahun ini Kak Ari ya sebagai Kak Iqbal sebagai Masa lupa. Siapa itu Ari Kak? Kak Iqbal sebagai ketua itu ingin membawakan nilai tentang pentingnya memiliki tujuan hidup. Apalagi misalkan kita sebagai anak SMA kelas 12 ya, kayak aku abis lulus mau ngapain sih gitu. Nah, Kak Iqbal ini mau kayak menanamkan mindset bahwa kita tuh harus punya tujuan hidup, kita tuh harus mulai memetakan langkah, kita mau kemana, apa yang harus kita capai, seperti itu. Nah, dari sini itu kita bakal ngarahin ke tujuan setelah lulus SMA, yaitu kuliah. Nah, dari kuliah itu, ini ada yang unik di sini di BBU ini, kita juga bakal bawain nilai tentang Indonesia Emas 2045. Kenapa Indonesia Emas 2045? Karena kan ini isu yang lumayan sering dibawain juga nih gitu. Dan ini berkaitan erat gitu loh dengan pendidikan di Indonesia, karena pilar pertamanya itu tentang pengembangan manusia gitu. Jadi harapannya dengan kita bisa menanamkan mindset bahwa bahwa pendidikan itu penting dan kita harus tahu langkah pendidikan kita tuh gimana, itu juga bakal membantu pemenuhan atau perwujudan dari Indonesia Emas 2045 itu sendiri gitu. Wah, ternyata memang bener luar biasa banget ya Kak ya. Soalnya kayak bener banget yang tadi udah dibilangin, kelas 12 itu posisi di mana waktu bimbang gitu ya Kak, menentukan mau kemana sih setelah lulus gitu ya kan Kak. Mau kuliah bingung nih mau prodi apa gitu kan, mau bingung nih mau masuk univ mana, yang mana sih yang bagus mungkin gitu ya Kak ya, masih bingung dan mau ditunjukin gitu ya. Oh, ini baru pertama kali sih aku kayak ngelihat dari universitas ngadain kayak gitu loh Kak. Ya, tapi nggak cuma ngenalin jurusan sebenarnya. Jadi kami di sini ingin mengajak siswa-siswa di Lampung itu selagi memilih jurusan juga punya tujuan ke depannya. Oh, saya memilih jurusan A karena saya mau ini ya, gitu dan ya, karena saya mau memiliki tujuan dan mau memberikan sesuatu kepada Indonesia seperti ini gitu. Oh iya, benar banget, benar. Nah Kak, kalau boleh tahu, kalau BBU itu seperti itu, kalau Ubala ITB itu perbedaannya apa Kak? Jadi kan BBU itu nama kegiatannya ya, nama kegiatan secara keseluruhannya. Nah, kalau Ubala ITB itu sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Iqbal, itu tuh salah satu unit kegiatan mahasiswa yang ada di ITB. Jadi kalau misalkan aku bandinginnya sama SMA, kalau misalkan di SMA tuh ada ekskul. Nah, kalau di tingkat universitas, khususnya di ITB itu ada namanya UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, Ubala ini sudah termasuk ke dalam UKM yang ada di ITB gitu. Nah, karena dia sebuah UKM, dia juga punya struktur organisasinya sendiri, terus juga punya tujuan. Nah, unit budaya Lampung ini seperti namanya, tujuannya itu adalah untuk melestarikan budaya Lampung dan juga memperkenalkan budaya Lampung ke khalayak luas gitu. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Ubala ITB itu menerima seluruh mahasiswa yang memang tertarik pada budaya Lampung, terlepas dia berasal dari Lampung atau tidak gitu. Mungkin itu yang membedakan Ubala ITB dengan paguyuban pada umumnya gitu. Oh, gitu. Kalau misalkan pernah dengar yang namanya paguyuban gitu. Dan itu tuh cuman ada di Lampung ya Kak, atau gimana Kak? Atau di luar kota itu ada gitu Kak, tapi namanya berbeda gitu, apa gimana ya Kak? Kalau di ITB sendiri hampir beberapa daerah itu memiliki paguyuban, tetapi ada yang sudah diformalkan menjadi unit kegiatan mahasiswa seperti unit budaya Lampung atau Ubala, tapi masih ada juga yang berbentuk komunitas gitu. Dan kebetulan Ubala ITB sendiri sudah resmi di bawah naungan kemahasiswaan ITB. Oh, jadi memang udah resmi gitu ya Kak? Iya. Iya, udah resmi. Oh iya, bagus banget sih Kak, kayak apa ya, jarang banget gitu kan, ini udah UKM ya Kak? Iya, udah UKM. Udah UKM gitu kan, udah punya tujuan bahwa ingin mengajak siswa-siswi kelas 12 terutama ya Kak ya? Ya kan? Ya, itu untuk BBU-nya. Untuk BBU-nya seperti itu. Dan kalau untuk kegiatan yang UKM-nya tadi, dia mengenalkan budaya Lampung gitu kan, luar biasa banget. Mengenalkannya itu
cuman seprovinsi Lampung ini atau sampai keluar gitu sih Kak? Karena Ubala ITB itu sendiri salah satu UKM di ITB, jadi pasar utamanya itu ya warga Bandung kan, karena kita juga sering manggung atau buat acara di Bandung tentang pagelaran budaya gitu. Dan bahkan prestasi Ubala ITB sendiri itu udah pernah keluar negeri ya, karena Betul. kita pernah diundang juga buat nari di Singapura. ya di Singapura. Wow, di Singapura. Dan itu kayak luar biasa. Itu bawa budaya Lampung atau gimana Kak? Iya, bawa budaya Lampung. Itu semua budaya yang ada di Lampung atau cuma sebagian tuh Kak? Tergantung permintaan dari acaranya sebenarnya. Kebetulan di Singapura itu Ubala sendiri tahun 2010 kalau tidak salah, senior kami itu membawakan tarian untuk membuka suatu acara di Singapura sana. Wah, luar Gitu. biasa banget, ya ampun. Jadi kayak kepengen loh gabung. Boleh nggak sih Kak aku ngulang? Gitu ya. Ya, luar biasa banget ya Kak. Tadi udah berkaitan ya, udah dijelasin apa itu BBU gitu kan. Udah dijelasin juga kalau Ubala itu apa, UKM seperti apa gitu. Nah, aku nih mau tanya nih Kak. Tadi ngebahas kayaknya yang ke-17 gitu. Nah, latar belakang dari kegiatan event BBU ini seperti apa gitu ya Kak? Oke, makasih Retno. Jadi BBU ITB itu sendiri diadain sebagai sarana wadah massa atau anggota unit budaya Lampung ITB untuk berbakti kepada masyarakat Lampung. Jadi kita sebagai putra daerah Lampung lah istilahnya berjuang menuntut ilmu di Bandung, pasti dalam beberapa waktu juga harus kembali ke masyarakat Lampung itu sendiri. Dan BBU ini menyasar ke siswa-siswa Lampung yang ingin kami bangkitkan motivasi untuk meneruskan pendidikan lebih lanjutnya setelah lulus sekolah. Jadi latar belakangnya itu sih sebenarnya sebagai sarana bakti, sarana pengabdian, dan sarana memperkenalkan atau membangkitkan motivasi para siswa di Lampung agar memiliki semangat lah untuk meneruskan pendidikan gitu. Iya, benar banget ya Kak. Karena kita dari Lampung untuk Lampung juga gitu ya Iya, Kak ya. Maupun benar, dimanapun benar, Bu. kita sekolah, kalau bisa, kalau walaupun ke luar negeri, nanti hasilnya juga tetap Benar. untuk memberdayakan sumber daya Sumber yang daya di di Lampung, ya Kak ya. iya. Benar banget. Karena gimana ya, kalau misalnya masa nggak tahu diri banget sih udah tinggalnya di Lampung gitu ya, taunya nanti pas udah selesai udah jadinya malah nggak peduli dengan Lampung sendiri, padahal kan Lampung tuh luas banget ya, budayanya Benar. banyak banget gitu. Sayang banget kalau sampai bisa diambil gitu sama negara lain bahkan gitu ya kan Kak. Nah, kalau misalnya kegiatan ini tuh biasanya tuh dilakuinnya selama berapa bulan gitu Kak, atau misalnya berapa lama gitu Kak? Jadi awalnya seperti biasanya bulan bakti Ubala ITB itu kita adain selagi mahasiswa Lampung ITB itu libur semester. Jadi Januari kami pulang ke Lampung, kami melakukan kegiatan BBU, mengabdi kepada siswa-siswa Lampung, biasanya keliling sekolah di tiap-tiap daerah di Lampung. Tapi berhubung sekarang ini online, makanya kami mulai dari November ini untuk mengadakan rangkaian-rangkaian acara. Yang pertama nanti kita bahas ya mungkin ya tentang talk Itu show di BBU. Ya, dari November sampai kapan ya Kak? November sampai Januari. Jadi wah lumayan lama ya 2 Kak? bulan. Lama banget itu 2 bulan. Wah, rancangannya pasti udah luar biasa banget nih untuk kegiatan. Makanya harapannya menyasar seluruh siswa-siswa di Lampung lah, menangkap Biar ikut informasi. ya, Iya Kak. benar. Biar kalau bisa, sayang banget nih kalau teman-teman yang nggak dengerin nih. Nih. Karena ini tuh event yang luar biasa banget ya. Dari ITB langsung, kakak-kakaknya langsung ya turun untuk mencari gitu ya. Sharing lah, Untuk jadi sharing pengalaman, sharing informasi wah, gitu. luar biasa, karena tahu susahnya masuk ITB itu gimana Enggak sih? juga. Susah kok. Iya, terus kakaknya tuh dengan berbaik hati gitu kan, kakak-kakaknya berbaik hati datang ke Lampung lagi nih, ngadain event, padahal lagi sibuk-sibuknya sama tugas mungkin ya Kak ya, tapi tetap memperdulikan gitu kan untuk siswa-siswa, untuk adik-adik di Bandar Lampung, di Lampung ya, Di Lampung. bukan cuma di Bandar Lampung, Bukan cuma bahkan di Bandar seprovinsi Lampung gitu ya Kak. Nah, kalau untuk Iqbal sama Kak Hani, dari Hani ya, ini sedikit keingetnya namanya yang lain gitu. Kalau misalnya itu kan biasanya offline ya Kak. Iya, biasanya Tahun-tahun offline. sebelumnya offline ya? Offline Iya, terus. Offline terus. Nah, kalau misalnya offline itu apa aja sih Kak biasanya yang dilakuin gitu? Dari tahun sebelumnya nih, apa aja gitu offline? Oke, kalau dari tahun sebelumnya itu kalau misalkan kita acara offline, kita tuh bakal ada biasanya sih rangkaian yang dilakuin sama BBU itu secara umumnya itu ada roadshow.
Terus juga Seru bakal banget. ada main eventnya itu biasanya sih TO dalam keadaan dalam acara TO gitu. Baru di akhirnya mungkin ada pembicara ya semacam talk show cuman offline gitu setelah mereka ngadain TO. Kalau misalkan roadshow itu benar-benar kami ya masa Ubala, masa itu sebutan buat anggota-anggota Ubala ITB Iya. yang lagi ngelakuin rangkaian BBU tuh buat benar-benar keliling ke sekolah-sekolah yang ada di Lampung yang bisa kejangkau gitu. Kalau misalnya ngomongin keliling nih Kak, berarti banyak banget dong ini mahasiswa ITB yang dari UKM ini turun ke Lampung gitu ya Kak? Ya Ya. banyak banget. Iya, Iya, banyak banget ya. ada Kurang lebih ada berapa orang Kurang tuh? lebih sekitar 50 mungkin tiap Wow. tahunnya. Jadi dalam satu hari itu bisa split ke 3 atau 4 daerah. Itu 50 orang itu dari Lampung asli ya? Atau gimana? Mayoritas dari Mayoritas Lampung. asli dari Lampung. Tapi ada juga beberapa mahasiswa yang memang bukan domisili di Lampung, tetapi ikutan di unit budaya Lampung. Gitu. Mungkin mereka karena tertarik Tertarik, dengan budaya benar. Lampung ya, luas banget gitu kan. Mana di Lampung ini nggak cuma suku Lampung, Nggak cuma gitu suku ya, Lampung. tapi masih tetap bersatu gitu kan masyarakatnya. Nah kalau misalnya ngadain tryout gitu ya Kak, tadi kan kalau offline itu tryout. Nah itu tuh sistemnya gimana tuh Kak? Maksudnya kalau offline berarti ngadainnya nyewa gedung gitu ya? Apa Iya, gimana? kalau tahun lalu kita di gedung PKOR Sumpah Pemuda. Kalau misalkan tahun sebelumnya lagi itu Di Malahayati kalau nggak salah. Iya benar. Nah itu ya TO. Tapi sebenarnya highlight kami bukan di TO-nya sebenarnya dari Bulan Bakti Ubala ITB ini sendiri, tapi lebih fokus ke roadshow-nya itu sendiri, karena di roadshow itu kami menyampaikan informasi dan nilai-nilai yang tiap tahunnya beda tergantung yang dibawakan oleh ketua. Tahun kemarin itu kami membawakan nilai-nilai SDGs, Sustainable Development Goals, supaya apa? Supaya siswa-siswa di Lampung itu tahu kalau misalnya ada parameter-parameter yang harus dicapai loh, misalnya terkait lingkungan, terkait pendidikan dan lain-lain. Dan untuk tahun ini seperti yang telah dijelaskan oleh Hani, kami membawakan nilai-nilai Indonesia Emas 2045. Tujuannya agar apa yang mereka pilih setelah lulus sekolah itu outputnya untuk membangkitkan Indonesia, terutama nanti di 2045, karena kita kan yang megang sebagai pemuda-pemuda yang umurnya 20-an tahun, makanya 2045 itu adalah tonggak kita yang memegang gitu. Kami ingin mengajak siswa-siswa di Lampung turut ikut serta untuk menyukseskan Indonesia Emas. Iya, berarti kalau untuk tryout itu cuman kayak apa ya, simulasi biasa gitu kan. Ke intinya lebih ke Nilai-nilainya, roadshow-nya itu. Iya benar. Oh itu seru banget ya. Coba Reto bisa ngulang lagi. Soalnya TO itu lebih ke apa ya? Lebih ke nilai tambah aja sih. Kan kita juga ngasih fasilitas buat mereka yang mau nyoba nih kira-kira nanti SBMPTN soalnya gimana gitu. gitu ya. Jadi buat sarana latihan aja toh dengan kita memberikan fasilitas TO itu juga apa ya, kita ikut memfasilitasi, kita juga ngasih kayak gambaran nanti kalau misalkan kalian mau masuk kuliah. Iya, soalnya kalian- seperti ini gitu ya. Benar banget. Gitu. Bener banget tuh Hani ya. Kayak untuk apa ya? Jadi anak-anak yang kelas 12 ini jadi kayak punya gambaran, wah soalnya seperti ini gitu ya. Dan acaranya juga luar biasa gitu ya. Ternyata ada apa sih namanya, ada pemberitahu apa sih, kayak Nilai-nilai yang dibawakan, informasi gitu iya, ya. informasi Yang diberikan gitu tentang mungkin nggak cuma satu pemateri gitu ya. Iya Kak, ya Biasanya kalau roadshow sendiri itu yang membawakan dari masa ubalanya itu sendiri, dari Wow, kami keren, sendiri. keren Jadi banget. sebelumnya pas Desember, pas di Bandung itu kami melakukan pelatihan TFT, Training for Trainee kan, untuk menguasai materi-materi yang nantinya pas Januari akan dibawakan ke siswa-siswa di Lampung. Wah, persiapannya luar Persiapan, biasa iya. banget. Jadi udah dilatih banget nih ya, Iya, kayak ini ya begitu. boleh ya. Apa pematerinya, panitianya semuanya udah punya persiapan yang luar biasa karena kegiatannya ini dilakuinnya selama kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan 2 untuk bulan tahun ya. ini, iya. Iya, wah luar biasa banget. Gimana sih kalau misalnya event itu secara online karena kan lagi pandemi dan nggak mungkin juga dong dilakuin secara offline gitu. Pasti juga para siswa ini nggak dikasih izin gitu sama orang tuanya gitu kan. Itu gimana kegiatannya? Boleh dijawab dari Iqbal ataupun Hani? Mungkin hanya bisa dijawab ya, karena setiap acara itu penurunannya ada di divisi materi dan metode. Kebetulan Hani sendiri yang bertanggung jawab. Silakan Hani. Gimana tuh Hani kalau misalnya online? Jadi kalau misalkan online kita ngubah semua metodenya tuh jadi
online gitu. Nah, jadi online ini gimana? Kayak misalkan contoh kita kan biasanya roadshow ke sekolah-sekolah. Nah, ini kita ubah jadi kita ngadain semacam webinar gitu. Pakai Zoom gitu ya? Iya, pakai Zoom, dan harapannya sih bisa ngejangkau seluruh siswa yang ada di Lampung kan. Kalau biasanya kita kayak roadshow tuh karena keterbatasan waktu dan juga karena keterbatasan tenaga dan juga akomodasi, kita kayak cuman bisa nyampein mungkin ke beberapa puluh sekolah gitu kan. Cuman karena ini dengan webinar dan semua wilayah yang intinya ada internet itu bisa ngakses. Nah, itu kita targetinnya supaya bisa tersampaikan dan lebih luas aja gitu loh dari target kita. Tapi nggak hanya roadshow ya? Nggak hanya roadshow, ada beberapa webinar. jenis acara ya? Bener banget. Apa aja itu kalau boleh tahu nih? Ada beberapa jenis. Yang pertama tuh talk show yang akan diadakan November ini. Terus selanjutnya ada kelas online. Jadi teman-teman yang ingin mengenal dan ingin dibantu untuk menjawab sedikit lah tentang soal ujian itu nanti akan ada di bulan Desember. Terus nanti baru Januari seperti yang dikatakan Hani baru ada main eventnya yang sebelumnya juga diawali oleh roadshow itu tadi yang melalui online. Setelah itu baru ada main event yang disertai dengan tryout begitu. Oh, jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya udah pertama nih kegiatan pertama diadain dulu kan roadshow-nya gitu. Setelah itu diadain kelas. Itu kelasnya gimana tuh, Kak? Nah, jadi pakai WhatsApp atau gimana? Gini, kalau misalkan kita ada beberapa acara seperti yang Iqbal katakan tadi. Terus kita juga bakal ada kelas online. Kelas online ini apa sih? Jadi kelas online ini kita mau ngebantu mahasiswa-siswa di Lampung ini kalau misalkan mereka ada kesulitan gitu untuk menjawab khususnya soal-soal ini ya untuk persiapan kuliah kayak SBM ya. Iya, itu luar biasa hotsnya soalnya. Iya kan. Ya, itu untuk misalkan mereka kayak punya soal dari tahun lalu dan mereka belum tahu ini pembahasannya bagaimana, itu bisa banget didiskusikan gitu ya. Jadi nanti kita bakal kayak semacam open pendaftaran gitu. Nah, bagi yang berminat untuk ikut langsung di dalam sebuah Zoom yang diskusi langsung, itu bisa banget, itu bakal kita buka di bulan Desember. Nah, selain kelas online, kita juga bakal upload pembahasan-pembahasan yang tapi itu asinkron ya, jadi nggak langsung diskusi sama siswa Lampungnya, itu juga bakal kita upload di bulan Desember di YouTube BBU. Ya, itu coming soon. Yang dalam waktu dekat itu kita akan menyelenggarakan talk show tanggal 21 November. Tanggal 21 November gitu ya. Wah, tapi walaupun online juga nggak ada halangan gitu ya. Karena masih banyak cara gitu kan, apalagi teknologi sekarang udah berkembang banget nih ya, Hani, Iqbal. Jadi nggak ada alasan lah gitu. Kalau misalnya jaringan, cari dong gitu ya tempat yang untuk akses internet yang bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya ini secara online kan tahun ini, kalau di tahun sebelumnya itu offline kan tadi kan dibilang kan karena nggak ada pandemi ya gitu, masih bebas gitu untuk berinteraksi dengan sesama manusia gitu. Nah, kalau misalnya di acara yang tadi disebutin katanya mau ada talk show. Iya, betul. Talk show itu di tanggal berapa sih? 20. Oke, mungkin aku jelasin ya. Jadi masih bingung soalnya. BBU sendiri rangkaian acara pertamanya itu adalah talk show namanya BBU Talk yang akan diselenggarain hari Sabtu 21 November 2020. Di situ kami mengundang 3 pembicara yang inspiratif. Yang pertama itu ada Kak Wiranti, itu dari alumni Teknik Perminyakan. Ada prestasi, bergudang macam prestasi lah yang akan beliau sharing ke siswa-siswa di Lampung. Terus juga ada namanya Indah Nur Ramadhani, itu dari S1 Fakultas Kedokteran UGM. Jadi siswa-siswa di Lampung yang berminat jadi dokter lah, karena kan di pandemi seperti ini mungkin banyak kan ya. Bisa ikutlah sharing session di talk show tanggal 21 November. Terus terakhir itu ada mahasiswa dari luar negeri, NTU. Wow. Tapi kebetulan dari Lampung juga. Ya nanya apa namanya? NTU ya, Nanyang Technology University. Iya, di Singapura. Jadi kami ingin mengajak siswa-siswa Lampung juga kalau misalnya kita sebagai masyarakat Lampung itu tidak menutup kemungkinan untuk meneruskan pendidikan di luar negeri seperti yang dilakukan oleh Kak Barik namanya. Nggak ada kata nggak mungkin ya. Nggak ada kata nggak mungkin buat meraih itu semua gitu ya. Iya.
Jadi ini tuh pematerinya udah luar biasa. Selain itu kelebihannya tuh apa sih Iqbal, Hani? Kelebihan dari kegiatan BBU yang ke-17. Oke. Ya, untuk kelebihan dari talk show ini sendiri, selain mereka juga bakal dapat informasi-informasi secara langsung dari ketiga pemateri kita yang sangat luar biasa itu, mereka juga bisa mengajukan pertanyaan dan kita bakal buka gimana caranya biar pendengar peserta itu bisa langsung diskusi bersama ketiga pemateri. Jadi selain mereka dapat informasi, mereka juga bisa menanyakan pertanyaan, terus juga mereka bisa merasa pertanyaan mereka terjawab gitu. Terus Selanjutnya gimana tuh ini? nah, untuk pendaftarannya itu gratis, kita nggak mungut biaya sepeser pun. Dan kalau misalkan sobat bisnis ini karena terbuka banget buat umum dan nggak cuma buat siswa-siswa SMA SMA yang ada di Bandar Lampung, itu bener-bener dibuka untuk umum kayak Jadi free ya? Oh, free. Luar Mahasiswa biasa juga banget. boleh daftar. Itu link pendaftarannya ada di bit.ly/BBU B-nya besar, B-nya besar, U-nya besar, talk 1, T-nya besar gitu. Tadi disebutin cuma SMA. Kalau anak SMK boleh nggak sih? Ini Boleh banget. soalnya kadang kan anak SMK itu masih susah ya, maksudnya Iya, kayak benar-benar. SMA yang diduluin untuk kuliah gitu kan. Padahal anak SMK juga punya niatan. Karena aku sendiri tuh dulu berpengalaman loh. Ih, sedih banget gitu ya, kayak nggak ada yang mau sosialisasi ke SMK gitu. Mungkin ini nih untuk masukan Nah, nih. iya bakal kan Iya, pertimbangan. Padahal sama ya SMA, SMK sama MA ya. Iya, padahal kan sama-sama gitu kan. Dan nggak mungkin juga sih semuanya anak SMK tuh berpikir mau kerja gitu kan. Tapi kan siapa tahu punya gitu ya untuk kayak pengen ngelanjutin kuliah gitu kan. Punya seperti itu gitu. Nah ini nih tadi kakak-kakaknya udah membuka peluang untuk mengejar mimpi kalian. Bener banget gak sih Iya. Iqbal, Hadi? Kayak udah, ini tuh udah ada jalan loh. Ini untuk dipermudah untuk menentukan pilihan masa depan kalian gitu ya. Kalau misalnya kalian itu mensia-siakan peluang ini tuh kayak aduh nyesel banget Sayang gitu. banget ya. Iya, karena nggak bakal datang kesempatan dua Iya, kali bener. ya. Waktu Karena nggak bisa diulang. Waktu tuh nggak bisa diulang gitu. Nah tadi tuh udah dibacain ya dari dari kegiatannya tuh apa aja gitu. Dan ini luar biasa banget sih kalau menurut Retno gitu ya, Iqbal, Hani. Karena nyesel juga sih tahun kemarin itu belum tahu informasi kayak gini gitu ya. Jadi kayak tahun ini ada, wah kayak ketinggalan banget ini, mau ngulang apa enggak ya gitu. Boleh ikut talk show segala Wah, macam. boleh. Iya, boleh banget. Ini jadi umum banget ya. Iya, umum banget karena materi yang bakal dibawain nanti tentang BBU Talks itu tentang kehidupan perkuliahan gitu, tentang ya gimana perjuangan mereka bisa sampai di tempat mereka yang sekarang dan gimana mereka menghadapi masa-masa kuliah mereka gitu. Jadi benar-benar targetnya itu benar-benar luas banget, nggak cuma Nggak cuma anak SMA gitu ya. tapi mungkin anak-anak yang sedang kuliah atau mahasiswa tuh juga bisa relate gitu loh dengan kondisi-kondisi pembicara kita gitu. Karena materinya juga kayak bukan cuma fokus ke mau tujuannya gitu kan, tapi masih kayak di bangku kuliah tadi udah disebutin gitu ya. Nah penasaran banget nih aku. Kalau boleh tahu kalau cara untuk mengikuti rangkaiannya itu gimana ya? Maksudnya Cara untuk ngikuti rangkaian itu, cara paling mudahnya adalah kalian dengan follow IG BBU ITB nah, follow tuh. dicatat ya sobat bisnis Langsung di follow. @BBU_ITB. Nah dari situ kalian bisa nih kayak follow up tentang rangkaian-rangkaian acara yang nantinya bakal kita adain selain acara BBU Talk yang pertama ini yang tanggal 21 November nanti gitu. Bisa dilihat nanti di posannya bakal ada cara untuk mendaftarnya gitu. Jadi dicek ya sobat bisnis IG-nya Jangan sampai ketinggalan ya. @BBU_ITB ya, bener banget. Akan update terus rangkaian-rangkaian acaranya sampai Januari nanti. Sampai Januari. Wow, durasinya lama banget itu ya. Wah, persiapannya memang matang banget itu. Maksudnya kayak kalau kelas 12 nggak ngikutin kayak benar-benar nyesel sih, karena nggak semua universitas menyelenggarakan Betul, kegiatan ini gitu iya. kan. Apalagi ini tuh udah banyak banget fasilitasnya ya kan. Terus udah dibantu gimana sih mau prospeknya apa gitu ya setelah lulus gitu. Udah gitu juga udah ada kayak soal-soal SBM gitu biasanya bayar loh. Beneran. Iya, kalau misalnya kita dapat soal-soal SBM gitu kan biasanya bayar, dan ini gratis ya.
Untuk yang kelas online gratis. Untuk kelas online-nya gratis tuh. Tapi Wah, untuk yang Januari nanti, karena kita berencana akan mengundang pembicara-pembicara terkenal yang nasional lah, biar Iya, teman-teman nasional pada termotivasi ya. Nanti untuk perkembangan terbaru untuk acara Januari nanti bakal diinfoin lagi. Makanya follow terus iya, Instagram jangan BBU sampai ITB. ketinggalan informasi ya. Mm-mm. Padahal ya Allah untungnya banyak banget gitu ya, karena cuman di rumah gitu kan, stay at home gitu ya. Kalian cuman megang handphone gitu, Betul. updatein Insta story mungkin ya, feedsnya di feedsnya. ya di Instagramnya kakak ininya apa namanya UKM-nya ini gitu ya. Terus dapat informasi gitu ya, informasi yang kayak luar biasa banget sih gitu. Kalau misalnya kalian sampai ketinggalan info tuh beneran nyesel, karena apa ya, luar biasa banget kegiatannya. Allah, terharu banget gitu bisa nyelenggarain kegiatan yang kayak gini gitu. Dan dengan kalian ikut seminar, ada kayak talk show dan webinar nanti yang bakal diselenggarain, kalian juga bakal dapet e-sertifikat ya, lumayan lah gitu kan, sertifikat untuk kalian yang menunjukkan bahwa kalian meskipun di rumah juga bisa produktif loh gitu, bisa dapat ilmu-ilmu baru. Wah, lumayan. Tiap dengerin webinar dari kita gitu. Betul. Iya benar banget tuh. Nah Kak, untuk closing statementnya dari talk show kita hari ini, boleh nggak sih kasih semangat ke para pelajar mungkin ya, para pelajar yang lagi berjuang atau sobat bisnis yang lagi dengerin lah nih, buat motivasi kehidupan mereka gitu agar jadi pribadi yang lebih baik gitu. Oke, nggak terasa ya di penghujung acara sobat bisnis. Gak kerasa banget Nggak ya. kerasa banget. Bawani. Mungkin ini sih waktu tuh nggak akan terulang lagi. Jadi jangan sia-siain waktu dan kesempatan. Kebetulan kami ya turun dan menyebarkan informasi, mengadakan acara. Ini harapannya bisa teman-teman ikutin dan teman-teman raih manfaatnya, karena kami di sini tidak hanya sekedar menyelenggarakan acara, tetapi ada nilai-nilai yang kami bawakan di sini, yaitu menyusun tujuan hidup dan mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi kalau ada kata pepatah, jika kalian gagal untuk berencana, maka kalian merencanakan untuk gagal. Jadi harapannya dengan rangkaian acara BBU ini, teman-teman bisa merencanakan apa yang teman-teman akan pilih untuk melanjutkan langkah setelah lulus sekolah. Jadi ya harapannya BBU ini bisa memotivasi dan menginspirasi teman-teman untuk kehidupan seterusnya, begitu. Mungkin Hani ada tambahan. Iya mungkin ada tambahan. Ya sih, kalau dari aku juga sebenarnya udah terkompilasi dengan Kak Iqbal. Cuman aku juga mau nambahin bahwa mimpi itu penting, memiliki tujuan hidup itu penting, karena kita sebagai manusia itu harus punya arah, tujuannya gimana, kita mau apa, dan dengan kita tahu tujuan atau goals yang ingin kita raih, harapannya kalian tuh bakal lebih terarah dan nggak ada lah hal sia-sia yang kalian lakuin gitu kan. Iya, benar. Karena kalau misalkan kalian nggak punya tujuan, kalian bukan kalian bakal bingung nentuin ke arahnya kayak. Jadi kami dari Ubala ITB berusaha mengabdi dan membantu siswa-siswa yang ada di Lampung ini. Gimana caranya kalian harus punya semangat untuk terus mengejar pendidikan setinggi mungkin gitu. Walaupun sekarang ini lagi pandemi, nggak ada kata alasan untuk nggak belajar gitu ya. Benar. Iya benar banget ya. Terlepas dari kondisi apapun itu, pendidikan tetap harus jalan gitu. Dan satu lagi sebenarnya, Apa itu? aku ingin teman-teman dari BBU sendiri ingin mengubah mindset kalau sebenarnya ITB khususnya itu sebenarnya nggak terlalu wah banget sebenarnya, dan terbuka untuk siapapun yang memang ingin masuk ITB. Tapi gitu. tentu lagi-lagi ya harus dengan persiapan yang matang. Nah, jadi mungkin bisa banget kalau misalkan ada sobat bisnis yang masih SMA dan pengen masuk ITB, untuk terus follow IG-nya, karena nanti kita juga bakal ada acara sharing gitu, gimana tentang ITB secara keseluruhan dari anak ITB-nya langsung. Anak ITB yang langsung. Di intinya follow terus Instagram BBU ITB ya. Iya, dan jangan sampai ketinggalan info. Jangan Mungkin sampai ketinggalan informasi. kalau misalnya lagi kayak gini juga kan sekarang itu informasi dari sosial media mungkin gitu ya, kayak yang lebih, kalau misalnya kita nggak update, kita nggak cari tahu terus ya bakal ketinggalan gitu ya. Bener banget. Nah, sobat bisnis, mungkin itu yang tadi yang udah bisa disampaikan dari Iqbal sama dari Hani gitu ya. Tapi jangan kemana-mana dulu nih sobat bisnis.
karena Rata masih nemenin kalian semenit lagi buat closing nih. Gak kerasa banget ya Sobat Bisnis udah di penghujung acara talk show kita pada hari ini.